Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Asboro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video update dari Aditya Asboro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Asboro. Di konten Ramal Asboro kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang si cantik Zoe Abbas Jackson. Kira-kira apa kita bahas tentang Zoe Abbas Jackson dan pembahasannya seperti apa? Tapi sabar terlebih dahulu karena saya juga mengingatkan buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Asboro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak orang, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah punya loncengnya, sudah di like juga, kita langsung saja pembahasan kita hari ini tentang Zoe Abbas Jackson. Jadi ada yang meminta saya supaya membacakan kira-kira bagaimana proyek Zoe Abbas Jackson saat besok di series yang memerankan Nika Ardila. Nah, ini jadi Zoe Abbas Jackson ini memerankan seorang yang menurut saya pribadi ya, ini adalah salah satu maestro di dunia tarik suara Indonesia. Meskipun beliaunya sudah tidak ada, tapi karyanya masih dikenang sampai saat ini. Dan Zoe Abbas Jackson dipercaya untuk memerankan sosok almarhumah Nika Ardila. Dan bagi saya pribadi, Nika Ardila adalah penyanyi idola saya juga ya. Sampai sekarang juga masih sering memutar lagu dan juga karya-karya dari Nika Ardila. Dan ini cukup menarik ya, kira-kira akan seperti apa sepak terjang dari Zoe Abbas Jackson memerankan sosok dari Nika Ardila ini. Jadi kita akan coba untuk memprediksikannya kira-kira seperti apa seriesnya. Apakah akan booming ataukah biasa aja atau mungkin malah di bawah standar. Kita akan mencoba untuk memprediksikannya dengan media katalog. Seperti biasa, kita cek terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya nantikan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian ingin dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga membahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung saja di Instagram saya di @aditya_asboro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Jadi ini adalah permintaan dari teman-teman, khususnya dari para Zoe lovers ya. Karena kemarin saya sudah sempat membuat jejak pendapat ataupun juga di Instagram ya. Kemarin di Instagram, kalau misalkan teman-teman menyaksikan Instagram saya memungut suara kira-kira apa nih yang ingin dibahas tentang Zoe Abbas. Ternyata ada cukup banyak, tapi ini yang terbanyak ya. Jadi kita akan coba untuk membuka kartu yang pertama. Di sini muncul kartu Ace of Cups ya. Kita lihat ada buah tangan yang sedang memegang buah cups. Untuk kartu yang pertama, saya lihat di sini sudah termasuk ada tanda-tanda yang bagus untuk karir ataupun juga untuk series yang dibintangi oleh Zoe Abbas Jackson ini, karena di sini lebih menunjukkan tentang bagaimana kemampuan ataupun juga kredibilitas seorang Zoe Abbas Jackson akan dikeluarkan di sinetron tersebut. Jadi benar-benar mempertanggungjawabkan dia itu sebagai artis yang bisa memerankan Nika Ardila. Jadi memang bukan perkara yang mudah ya. Zoe Abbas sendiri juga memikirkan hal tersebut. Tidak mudah untuk memerankan tokoh yang sangat melegenda di Indonesia ini, apalagi ini tokoh non fiksi ya. Jadi bukan fiksi, bukan kayak dulu ya waktu di sinetron yang sebelumnya di Buku Harian Seorang Istri kan dia menjadi sosok fiksi ya di situ ya. Ada peran tersendiri di situ, tapi ini adalah sosok yang nyata ya, di dunia nyata itu ada. Jadi dia mengimitasi dan memerankan kira-kira seperti apa. Ini memang ada tekanan tersendiri dari Zoe Abbas Jackson di awal ya. Dan saya lihat di sini memang tekanan itu menjadikan lecutan semangat untuk Zoe Abbas Jackson supaya bisa lebih baik lagi karirnya, kemudian juga bisa membayar tantangan yang diberikan kepada dia. Dia ditantang untuk bisa nggak memainkan ini, dan dia menerimanya. Selain menerima, dia itu juga pastinya akan menjawab tantangan tersebut supaya para penonton ataupun juga siapapun ya di luar sana bisa melihat, oh ternyata Zoe Abbas Jackson bisa memerankan dan hasilnya terlihat bagus. Kita akan mencoba untuk melihat kartu yang kedua. Akan ada kartu apa lagi yang muncul? Ini dia.
Di sini muncul kartu King of Pentacles. Sudah ada seorang raja yang duduk di singgasana, dan di sini sambil memegang sebuah koin emas bernama bintang. Untuk kartu yang kedua ini saya lihat ada kerjasama yang sangat baik ya antara Zoe Abbas dan juga orang-orang di proyek tersebut ya, yaitu artis yang lainnya ataupun juga dari tim yang bertugas di situ, seolah-olah memberikan appreciate dan juga support yang sangat luar biasa kepada Zoe Abbas. Jadi kerjanya itu kerja konektif ya. Kalau misalkan kita ngomongin tentang sinetron ataupun juga tentang film atau series ataupun apapun itulah ya, itu memang kerjanya itu sangat-sangat ini ya, kolektif banget. Jadi si A ini tidak akan bisa berkembang kalau misalkan tidak ada dukungan dari si B. Apalagi kalau misalkan ada tokoh utama ya. Tokoh utama ini biasanya akan pasangkan dengan siapa gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin tentang percintaan atau bagaimana, ini tokoh ini biasanya ada pasangannya sama ini. Kayak dulu, kayak Zoe Abbas dipasangkan dengan Cinta Brian dulu ya di Buku Harian Seorang Istri. Jadi mereka itu sangat-sangat bisa bekerja sama dengan baik, dan hasilnya juga bisa lihat sendiri ya teman-teman di sinetron yang dahulu tersebut. Sampai sekarang pasti masih banyak juga yang belum bisa move on, dan di series ini juga Zoe Abbas tidak sendirian. Dia benar-benar didukung, benar-benar disupport, dan kayaknya ini akan membaur menjadi satu ya. Jadi benar-benar saling support dan hasilnya juga terlihat cukup bagus. Di sini juga saya lihat ada peran tersendiri yang nanti akan mendongkrak seorang Zoe Abbas Jackson supaya bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya, dan ini juga pastinya memberikan dampak yang bagus untuk series yang dia bintangi. Jadi selain memang kemampuan dari Zoe Abbas, tapi juga kerja dari para tim, kemudian juga dari artis yang lainnya yang mungkin nanti akan berpasangan dengan Zoe Abbas, akan ada konflik di situ ataupun bagaimana. Pastinya nanti akan ada cerita yang menarik, cerita tersendiri juga di situ. Jadi mungkin itu salah satu yang akan mendongkrak, kemudian juga akan menunjukkan bagaimana hasil yang terbaik yang sudah mereka berikan kepada para penonton. Kemungkinan besar penonton juga bisa melihat dengan hati yang senang. Kemudian juga para fansnya Nika Ardila juga pastinya menunggu-nunggu kira-kira hasilnya seperti apa, kemudian ceritanya apakah ada yang menyerempet ya. Karena kalau misalkan kita ngomongin tentang cerita, kadang-kadang kan ada pengembangan cerita juga ya. Jadi mungkin benang merahnya seperti ini, tapi nanti ada suatu hal yang mungkin dikembangkan, cerita yang dikembangkan lagi. Karena kalau misalkan harus sama persis ya, kita juga nggak tahu bagaimana. Tapi pastinya ada benang merah yang nantinya akan menjadi semacam penghubung ya, antara cerita ini sampai cerita ini. Itu akan ada benang merahnya. Dan kalau para fansnya Nika Ardila kemungkinan besar pasti tahu ada, oh iya bener ini ceritanya, ini bener nih, oh cerita yang ini bener nih. Jadi agak nyerempet-nyerempet sedikit ya gitu, akan menjadi sebuah ketertarikan dari para fans, kemudian juga dari para penonton untuk mengikuti kelanjutannya seperti apa. Dan menurut saya itu adalah hasil yang cukup bagus dan bisa dikembangkan lagi untuk kedepannya nanti. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini muncul kartu yang berlambang koin emas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 koin emas, dan ada seseorang yang sedang terlihat mengerjakan sesuatu dari ke-8 koin emas ini. Untuk kartu yang ketiga ini saya lihat dari para penonton, kemudian juga khususnya para fansnya Nika Ardila, seolah-olah juga memberikan restu, kemudian juga memberikan dukungan supaya Zoe Abbas Jackson ini bisa memerankan idolanya tersebut. Meskipun ya pastinya nanti akan ada yang membanding-bandingkan juga, pasti ada. Karena di video saya yang dulu yang pernah saya upload yang membahas tentang Zoe Abbas dan Nika Ardila juga,
itu masih ada pertanyaan, kenapa kok yang memerankan itu bukan Amel ya. Kalau misalkan teman-teman tahu, Amel itu yang dulu itu mirip sama Nika Ardila, kemudian sempat viral itu ya. Kemarin itu juga sempat banyak yang bertanya-tanya, kenapa kok bukan Amel saja, kenapa kok Zoe Abas Jackson. Itu masih ada perbincangan seperti itu, nanti akan masih ada yang membanding-bandingkan. Tapi menurut saya itu adalah sebuah proses ya. Kenapa kok Zoe Abas Jackson didapuk ataupun juga dipilih untuk menjadi Nika Ardila memerankan ya, itu memang ada berbagai macam proses ya, siapa yang dipilih atau bagaimana, nggak sembarangan. Kalau misalkan kita ngomongin kemiripan ya oke lah, Zoe Abas Jackson mungkin kurang mirip ataupun juga lebih mirip Amel kalau kita ngomongin soal kemiripan ya. Tapi kalau dari skill acting, kemudian juga bagaimana di depan layar kaca ataupun juga depan kamera, itu pastinya Zoe Abas Jackson lebih unggul. Kalau kita nungguin Amel supaya belajar dulu atau bagaimana, itu bisa aja. Tapi kan pihak rumah produksi pastinya memiliki tenggat waktu, kira-kira ini eksekusinya kapan, harus jadi kapan, itu kan punya target di situ. Dan pastinya tidak ingin mengambil resiko atau bagaimana, dan dipilihlah sosok dari Zoe Abas Jackson. Nanti pasti akan ada pro dan kontra seperti itu pasti ada. Tapi kalau ini kan pendapat saya pribadi, kenapa kok Zoe Abas Jackson dipilih, kenapa kok Zoe Abas Jackson didapuk untuk menjadi Nika Ardila, kalau menurut pandangan saya seperti itu. Kalau menurut pandangan teman-teman entahlah ya, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi menurut saya siapapun yang memerankan almarhumah Nika Ardila nanti, itu pasti akan memiliki tanggung jawab yang sangat besar, dan Zoe Abas Jackson sangat-sangat memikirkan itu. Saya lihat dia itu memiliki beban tersendiri ya dari kartu yang sebelumnya, tapi di kartu yang ketiga ini saya lihat support dari berbagai macam kalangan itu bisa memberikan semangat tersendiri untuk Zoe Abas Jackson supaya bisa lebih semangat lagi, supaya bisa lebih maksimal lagi untuk memerankannya. Dan yang saya lihat di sini juga dari para fansnya Nika Ardila itu juga sudah memberikan dukungan, sudah memberikan doa juga lah ya, pastinya semoga lancar, kemudian juga seriesnya bisa segera tayang, hasilnya juga bagus, bisa dinikmati ya. Itu harapan dari setiap orang. Tapi kalau misalkan kita membanding-bandingkan lagi ya, itu nggak akan selesai. Pokoknya ya kita lihat saja dulu hasilnya seperti apa ya. Setiap orang itu pasti memiliki kriteria sendiri. Ini saya yang suka seperti ini yang nggak saya suka atau bagaimana, itu pasti ada. Yang penting kita hormati saja karyanya, kita respect dengan apa yang sudah dibuat tersebut ya. Kalau misalkan nggak suka ya nggak usah ditonton ya, jadi nggak usah kemudian menjatuhkan saya lebih suka yang ini, saya lebih suka yang ini ya, jangan kayak gitu ya. Jadi kita boleh kurang suka dengan hasilnya, tapi kita juga tidak boleh untuk menjatuhkan ya. Kita dukung saja yang terbaik, dan juga kita tunggu saja kira-kira hasilnya seperti apa. Dan dari ketiga kartu ini saya lihat untuk projectnya Zoe Abas Jackson ya, ini memang awal-awal itu ada keraguan dari Zoe Abas ya, jadi masih ragu kira-kira bisa atau enggak. Tapi semakin kesini saya lihat dia sudah mulai enjoy, sudah ada dukungan-dukungan dari para penonton, kemudian juga dari para kru, dari artis yang lainnya yang mungkin nantinya akan ditandemkan dengan Zoe Abas, itu juga memberikan dampak yang sangat positif. Jadi menurut saya dari persiapan ini pun menunjukkan keoptimisan bahwa hasilnya nanti bisa baik, kemudian juga bisa diterima oleh masyarakat. Perkara suka atau tidak, perkara selera ya, itu ya silahkan lah ya. Setiap orang pasti punya selera masing-masing dan kesukaan masing-masing. Yang penting tidak menjatuhkan si A, si B, si C ya. Yang penting kita support aja, kemudian kita nikmati. Semoga hasilnya nanti bisa bagus dan minimal bisa mengobati kerinduan dari para fansnya almarhumah Nika Ardila, dan juga para fansnya Zoe Abas Jackson bisa menyaksikan idolanya menjadi seorang legenda hidup dunia musik Indonesia ya, memerankan legenda musik Indonesia yang sampai saat ini meskipun dia sudah tidak ada, tapi karyanya masih dikenal. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Pokoknya kita doakan yang terbaik untuk Zoe Abas Jackson. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua, semoga bisa menjawab rasa penasaran. Dan untuk misalkan kalian ingin request ataupun juga ingin
apa nih pembahasan selanjutnya, kalian tulis saja di kolom komentar ya, ataupun juga DM di Instagram saya di @aditex_explore. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia ada tempatnya salah dan akhir kata saya Aditex Bro undur diri. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.